Waduh, kok miring? Bentar. Nah, kali ini formatnya gini ya. Selamat datang di Jagat bersama saya, Rama. Video game dengan format portrait atau vertikal sempat lumayan sering dipakai untuk game-game shooter yang view-nya top down. Biasanya ini game dingdong atau game arcade. Namun ketika diaplikasikan ke home console jadi agak terasa aneh karena format ini terasa banyak keterbatasan. Apalagi kita terbiasa dengan game-game dengan format landscape, di mana kita bisa melihat view yang lebih lebar, bahkan sampai ada monitor yang ukurannya lebar banget untuk pengalaman bermain yang lebih imersif. Tapi lain ceritanya ketika game dengan format ini dimainkan pada mobile gadget seperti smartphone ataupun tablet, di mana memang penggunaan medianya lebih sering potret ketimbang landscape. Ini membuat game-game dengan format potret ini menjadi unik untuk dimainkan pada mobile gadget. Baik gameplaynya ataupun kontrolnya, bahkan gak sedikit, game dengan format ini bisa dimainkan dengan satu tangan. Eits, jangan mikir yang aneh-aneh. Sekali lagi, jangan mikir yang aneh-aneh. Maksud gue tuh misalnya kalian lagi naik kereta, commuting ya, sambil main, kan pegangan gitu ya, jadi kan bisa lebih mudah sambil main. Kalau main pakai dua tangan kan susah ya di kereta ya, walaupun ada, tapi susah kan ya. Nah, kali ini kami mau mencarikan lagi game-game mobile yang bisa dimainkan dengan format vertikal ataupun portrait. Part ketiga. Part ke-1 dan yang keduanya ada di caption ya. Tapi sebelum mulai, kita disclaimer dulu. Game-game pada list ini kami mainkan pada Android dan untuk ketersediaannya pada iOS akan kami sertakan di keterangan tiap game. Game-game pada list ini gratis, free to play, atau bisa dimainkan secara gratis. Tapi bukan berarti gamenya akan 100% gratis ya. Maka dari itu, jangan heran kalau ada microtransactions atau bahkan ada iklan. Size game bisa berubah seiring waktu, tergantung dari progress gamenya atau update dari game tersebut. Oke, kita mulai saja dengan game pertama kita, yaitu Focus. Game ini dirilis oleh Gamebra.in dengan download size 15 MB dan full size 40 MB. Game puzzle ilusi ini terinspirasi dari art dari seorang graphic artist bernama MC Escher. Dari visualnya, game ini terasa simple, di mana hanya ada satu area puzzle dengan bidang yang dominan putih. Gameplaynya pun cukup simple, di mana kita hanya perlu menggerakkan kotak merah dari titik awal ke titik akhir. Well, dengan bentuk puzzle yang seperti gambar MC Escher, tentu saja ini bukan jadi perkara yang mudah. Mengingat kita harus sedikit memperkirakan di mana kita bisa mengambil jalan yang bisa dilalui oleh si kotak merah. Hal lain yang membuat game ini jadi menarik adalah musiknya yang menenangkan. Dan game ini mungkin satu-satunya yang pada list ini tidak ada iklan sama sekali. Jadi 100% gratis. Knighthood. Game ini dirilis oleh Midoki Role Playing Games dengan download size 735 MB dan full size-nya 820 MB. Pada Knighthood, kita akan berperan sebagai seorang Rage Knight dengan gauntlet ajaibnya yang bisa memanggil pahlawan untuk menemaninya menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat Dark Ones. Knighthood sendiri adalah game RPG turn-based dengan gameplay yang cukup menarik. Kontrolnya bisa dipicu hanya dengan satu jari, tap untuk memukul biasa, swipe ke atas untuk memukul dengan gauntlet. Saat memukul dengan gauntlet, kita akan mendapatkan Rage Meter yang bisa kita gunakan untuk melepas kekuatan companion kita. Dan disinilah monetisasi Knighthood berada. Untuk mendapatkan companion yang bagus, kita perlu mengupgrade-nya dan membuka loot box. Companion ini sendiri akan berguna dalam battle untuk mensupport karakter kita. Karena selain bisa menyerang, ada juga yang bisa memberikan buff dan bahkan memberikan heal. Selain companion, kita juga bisa memperkuat karakter kita dengan berbagai macam equip yang tersedia. Dan setiap jenisnya bisa kita upgrade juga. Hal lain yang menarik adalah setiap turn-nya kita hanya bisa melakukan 4 action. Baik itu memukul secara combo 4 kali, atau diselingi dengan menggunakan companion ataupun menggunakan item. Jadi kita sebagai player harus memilih strategi yang tepat.
Dungeon of Gods. Game ini dirilis oleh Super Planet dengan download size 115 MB dan full size-nya 251 MB. Dungeon of Gods adalah game roguelite action RPG. Kita di sini bisa memukul lawan, namun kita tidak bisa melakukan dodge atau menghindar. Untuk itu, game ini membuat sistem yang cukup menarik. Karakter kita akan secara otomatis memukul musuh bila berada di dekat mereka. Nah, saat kita mendekat ke musuh, maka akan muncul anak panah pada kaki karakter kita. Bila kita melepas touchscreen, maka karakter akan secara otomatis ngedash dan menyerang musuh yang ditunjuk oleh anak panah. Apabila musuh langsung mati di dalam dash itu, maka kita akan secara otomatis bergerak ke musuh terdekat untuk melakukan chain. Pada Dungeon of Gods, kita akan berperan sebagai seorang demigod yang berusaha untuk menyandang gelar Raja para Dewa. Tentu saja, demi mencapai cita-cita ini akan banyak dungeon yang menantang untuk dihadapi. Dan guna mempermudah perjalanan si demigod, maka kita juga akan mendapatkan berbagai equip dengan rarity yang berbeda-beda. Selain itu, kita juga bisa mengupgrade-nya, dan untuk mendapatkannya, kita tentu saja bisa membuka loot box yang bisa didapatkan dengan tiket, dan tiket ini bisa didapat lebih banyak dengan menonton iklan. Selain itu, menonton iklan juga bisa memberikan kesempatan untuk hidup kembali dan beberapa benefit lain. Selama kami bermain, memang mengupgrade karakter ini terasa perlu, bahkan pakai banget. Karena tingkat kesulitan tiap dungeon terasa semakin meningkat secara signifikan. Jadi kekuatan yang lebih akan sangat dibutuhkan. Sword Hunter. Game ini dirilis oleh Potato Play dengan download size 151 MB dan full size-nya 208 MB. Game ini menceritakan seorang gadis bernama Sally yang memberantas kejahatan menggunakan pedangnya. Dan ya seperti teman-teman lihat, game ini adalah game brawling. Kontrolnya pun sangat sederhana. Tap untuk menyerang dan swipe untuk ngedash. Ada juga satu tombol ultimate yang bisa di-trigger di sini. Selain itu, ya tinggal jari kita saja yang sejago apa kita bisa bereaksi melawan musuh. Yang cukup menambah seru di sini adalah kita bisa mendapatkan buff di tiap awal stage-nya, yang membuat game ini agak mirip dengan roguelite. Kenapa game ini disebut Sword Hunter, memburu pedang? Karena tiap pedang yang digunakan oleh Sally akan mempunyai skill yang berbeda-beda. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan skin dengan keuntungannya masing-masing. Tapi tentu saja skin ini ada di balik paywall. Selain itu, ada juga sistem loot box di sini untuk mendapatkan equipan. Ada juga iklan bila kalian mau mendapat reward yang lebih atau mau menghidupkan karakternya. Mengupgrade level Sally dan equipan yang dikenakan sangat esensial, karena musuh di tiap stage akan semakin lama semakin susah, dan tentu saja akan semakin menantang. Mighty Doom. Game ini dirilis oleh Bethesda dengan download size 375 MB dan full size-nya 500 MB. Walaupun pada saat ini Mighty Doom belum masuk ke region Indonesia, tapi kita bisa mendownloadnya via tap-tap. Game ini adalah action shooter roguelite yang walaupun menggunakan model chibi dari franchise Doom, tapi bisa dipastikan darah masih di mana-mana. Secara kontrol, game ini masih bisa menggunakan satu tangan karena Doom Slayer karakter kita akan menembak secara otomatis. Adapun senjata yang perlu kita trigger adalah senjata launcher dan senjata spesial yang barnya bisa terisi cukup banyak ketika kita melakukan Glory Kill. Glory Kill ini pun satu-satunya cara agar kita bisa merecover health kita. Caranya, tiap kali menemukan musuh yang stagger, maka kita hanya perlu mendekatinya saja agar Doom Slayer melakukan Glory Kill. Tentu saja, semakin bertambah chapter, tantangan juga akan semakin sulit. Untuk itu, mengupgrade level Doom Slayer beserta senjata dan armornya sangat-sangat dibutuhkan. Di sini, peran loot box sebagai monetisasi akan berperan cukup banyak. Selain itu, kita juga bisa mendapat benefit dan revive dengan menonton iklan. Apabila kalian penggemar franchise Doom, mungkin Mighty Doom bisa menjadi pilihan kalian. Itu dia tadi 5 game mobile dengan format potret pilihan kami. Kalau menurut kalian bagaimana?
Game format vertikal apa lagi yang harus kami coba atau teman-teman lagi mainkan? Coba tulis di kolom komen. Saya Rama, Jagat TV.